Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ayyuhal ikhwah, a'azzakumullah. Hayya nastaftihud dirasah biqira'atid du'a. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Hayya nabda'ud dirasah al-an. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian bahasa Arab dasar kelas musanna, yaitu level yang kedua. Pertemuan kali ini shorof, pertemuan kelima, poin yang A ini kita akan membahas tentang tasrif lughawi sulasi mujarrad untuk isim fa'il, ya. Jadi bahasan kita di pertemuan kelima A ini adalah tasrif lughawi sulasi mujarrad untuk isim fa'il, ya. Tasrif lughawi untuk isim fa'il ini berbeda dengan fi'il yang kemarin, ya. Kalau tasrif lughawi fi'il kemarin itu berubah berdasarkan isim domirnya, ya. Berubah berdasarkan isim domirnya. Sedangkan tasrif lughawi isim fa'il itu berubah berdasarkan adat. Adat itu adalah bilangan, ya. Jadi tunggal, musanna 2, kemudian jamak lebih dari 2, ya, berdasarkan adat bilangannya, ya. Jadi mufrad, ya, musanna dan jamak berdasarkan bilangannya. Kemudian berdasarkan jenisnya, ya. Jadi mudzakkar dan muannas, ya. Ada 6 wazan isim fa'il, di mana ke-6 wazan ini dapat digunakan untuk lebih dari satu dhamir, ya. Jadi berbeda dengan fi'il yang kemarin, ya. Tasrif lughawinya berbeda dengan fi'il yang kemarin. Kalau fi'il itu berdasarkan isim dhamirnya. Sedangkan untuk isim fa'il itu berdasarkan adat atau bilangannya dan berdasarkan jenisnya, ya. Adapun wazannya sebagai berikut, ya. Ini adalah wazannya, wazan dan mauzunnya, ya. Fa'ilun, fa'ilani, fa'ilaini, fa'iluna, fa'ilina, fa'ilatun, fa'ilatani, fa'ilataini, fa'ilatun. Nah, ini adalah wazannya, ya. Wazannya ada 6. Nah, mengapa kok ada 2 ini, Ustaz? Ya, di sini ada fa'ilani, fa'ilaini. Nah, ini perubahannya itu terjadi ketika sudah masuk jumlah. Kapan dipakai perubahannya itu? Alif nun atau ya nun. Nah, ini ketika sudah masuk jumlah, ya. Jadi besok ketika kita belajar nahwunya, maka kita akan menjumpai ini, ya. Kapan dipakai fa'ilani, kapan di kalimat itu atau jumlah itu dipakai fa'ilaini, ya. Jadi untuk sementara hanya kita hafalkan dulu, ya. Kemudian untuk fa'ilun ini ketika masuk sebuah jumlah itu bisa fa'ilun, bisa fa'ilan, bisa fa'ilin, ya. Jadi tergantung dia itu marfu'
atau mansub atau majrur ya. Kalau dia marfu' maka tanda rofaknya dengan dhamma. Kalau dia mansub maka tandanya dengan fathah. Kalau dia majrur maka tandanya dengan kasrah. Sedangkan untuk yang musanna yang dua ini ya, ini nanti perubahannya adalah ketika marfu' dia alif nun. Ketika majrur dan mansub dia ya nun ya. Kemudian yang mudzakkar jamak ini ya, ini wawu nun, ini ketika dia marfu ya. Ketika dia mansub atau majrur maka dia ya nun ya, fa'ilina. Nah, kemudian ini jadi tadi sesuai dengan yang kita pelajari tadi bahwa ya perubahannya itu berdasarkan bilangannya. Di sini ada mufrad. Mufrad itu berarti tunggal, musanna itu dua, jamak itu lebih dari dua dan berdasarkan jenisnya. Mudzakkar dan muannas di sini ya. Jadi katibun, katibani, katibaini, katibuna, katibina, katibatun, katibatani, katibataini, katibatun. Nah, jadi berdasarkan bilangan dan jenisnya. Kapan memakai fa'ilani, fa'ilaini? Kapan memakai fa'iluna, fa'ilina? Itu ketika sudah masuk jumlah ya. Ketika sudah masuk jumlah ya. Jadi ini perubahannya seperti ini ya. Coba kita baca sekali lagi ya. Fa'ilun, fa'ilani, fa'ilaini, fa'iluna, fa'ilina, fa'ilatun, fa'ilatani, fa'ilataini, fa'ilatun. Nah, sekarang mauzunnya. Kita tinggal menyamakan dengan wazannya ya. Ketika perubahannya ini ada alif nunnya, maka kita tambah alif nun. Ketika perubahannya itu ya nun, maka kita tambah dengan ya nun ya. Wawu nun berarti kita harus menyesuaikan dengan wazannya ya. Katibun, katibani, katibaini, katibuna, katibina, katibatun, katibatani, katibataini, katibatun. Nah, di sini untuk katibun ini karena mufrad mudzakkar ya. Jadi untuk yang tunggal dan laki-laki maka dhamir untuk laki-laki ya yang mufrad itu adalah huwa, anta, ana ya. Jadi huwa katibun, anta katibun, ana katibun. Ya, jadi katibun ini bisa dipakai untuk dhamir huwa, anta dan ana ya. Yang selanjutnya katibani, katibaini ini untuk dua, karena dua mudzakkar maka di sini yang bisa dipakai adalah dhamir huma, antuma dan nahnu ya. Kemudian katibuna, katibina ini dhamir yang bisa dipakai adalah hum, antum, nahnu ya. Sedangkan katibatun adalah dhamir hiya ya, bukan huya ini ya, keliru nulisnya. Hiya, anti dan ana ya, katibatun. Kemudian katibatani, katibataini ini untuk huma, antuma, nahnu. Sedangkan katibatun ini karena jamak maka dhamir yang sesuai adalah hunna, antunna dan nahnu. Jadi sekali lagi kalau kita perhatikan tabel di atas ya, tabel ini, maka isim fa'il tersebut dapat digunakan lebih dari satu isim dhamir ya, karena perubahannya didasarkan pada jenis dan bilangannya ya. Jadi fa'ilun ya, di sini ada fa'ilun merupakan bentuk mufrad mudzakkar. Mufrad mudzakkar ya. Maka semua isim dhamir mufrad mudzakkar dapat menggunakan wazan ini.
yaitu ana, anta, dan huwa, ya. Jadi seperti itu. Perubahannya berdasarkan bilangan atau bilangan dan jenisnya, ya. Sekarang kita lanjut untuk tasrif lughawi tsulats mujarrad isim fa'il beserta terjemahnya, ya. Jadi katibun berarti satu orang, ya, seorang laki-laki yang menulis. Katibun itu artinya adalah yang menulis. Berarti katibun berarti seorang laki-laki yang menulis. Katibani, katibaini, dua orang laki-laki yang menulis. Katibuna, katibina berarti orang-orang laki-laki yang menulis. Jadi yang menulis ini lebih dari dua orang laki-laki. Maka kita katakan katibuna, katibina, ya. Kemudian katibatun itu berarti yang menulis satu, perempuan. Maka seorang perempuan yang menulis artinya, ya. Katibatani, katibataini, dua orang perempuan yang menulis. Katibatun, orang-orang perempuan yang menulis, ya. Jadi yang menulis lebih dari dua orang perempuan. Maka kita katakan katibatun, ya. Baik, kita lanjut untuk yang selanjutnya. Contoh masing-masing bab pada tsulats mujarrad, ya, isim fa'il, ya. Tasrif lughawi, ya, tsulats mujarrad untuk isim fa'il bab 1 sampai dengan bab 6. Sedangkan di sini kalau kita lihat bab 1 ada, bab 2 ada, bab 3 ada, bab 4 ada, ternyata bab 5 tidak ada karena bab 5 itu tidak memiliki isim fa'il, ya. Bab 5 itu tidak memiliki isim fa'il, maka di sini tidak kita cantumkan, ya. Baik, kita baca untuk yang bab 1. Katibun, katibani, katibaini, katibuna, katibina, katibatun, katibatani, katibataini, katibatun. Bab 2. Dharibun, dharibani, dharibaini, dharibuna, dharibina, dharibatun, dharibatani, dharibataini. Ini kurang alifnya, ya. Dharibataini, dharibatun. Yang selanjutnya bab 3. Fatihun, ya, bukan fatahun. Fatihun, fatihani, fatihaini, fatihuna, fatihina, fatihatun, fatihatani, fatihataini, fatihatun. Jadi ini ada kesalahan, ya, penulisan. Kemudian yang selanjutnya alimun, alimani, alimaini, alimuna, alimina, alimatun, alimatani, alimataini, alimatun. Kemudian yang bab 6. Hasibun, hasibani, hasibaini, hasibuna, hasibina, hasibatun, hasibatani, hasibataini, hasibatun. Jadi untuk perubahannya kita sesuaikan dengan wazannya, ya. Untuk perubahannya kita sesuaikan dengan wazannya, ya. Baik, yang selanjutnya adalah latihan. Tasriflah isim fa'il di bawah ini dengan tasrif lughawi, ya. Kita contohkan adalah qati'un, ya. Kita tasrif secara lughawi, ya, qati'un. Kira-kira bagaimana tasrifnya? Qati'un, qati'ani, qati'aini, qati'una, qati'ina, qati'atun, qati'atani, qati'ataini, qati'atun.
Seperti itu jawabannya ya. Mudah sekali, jadi kita tinggal menyamakan dengan wazannya atau rumusnya ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.